Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Rumah yang Terang. Di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori struktural. Teori struktural adalah teori yang mengkaji suatu karya berdasarkan teksnya. Nah, di sini saya akan mengkaji suatu tokoh dalam cerpen Rumah yang Terang. Kemudian teori yang kedua yaitu teori resepsi. Teori resepsi ini mengkaji sikap pembaca terhadap karya sastra. Nah, nantinya di sini saya akan mengambil dua peristiwa dalam cerpen, kemudian saya akan memposisikan diri saya sebagai tokoh subjek atau pelaku. Dan pada peristiwa kedua, saya akan memposisikan diri saya sebagai tokoh objek atau sasaran dalam cerpen. Berdasarkan teori struktural, kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen dan menghitung berapa kali tokoh itu muncul serta menganalisis perannya dalam cerpen. Dalam cerpen ini terdapat dua macam peran tokoh, yaitu yang pertama, tokoh yang berperan sebagai subjek, merupakan pelaku dalam cerpen, sedangkan yang kedua, tokoh yang berperan sebagai objek atau sasaran dalam cerpen. Selain itu juga terdapat tokoh utama, yaitu tokoh yang ditonjolkan dalam sebuah cerita. Seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama karena tokoh sering muncul dan memiliki karakter yang baik ataupun jahat. Sementara tokoh tambahan merupakan tokoh yang dimunculkan hanya sekali atau beberapa kali dalam suatu cerita. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, dalam tabel ini dapat kita lihat bahwa dalam cerpen ini terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama, aku, ayah, ibu, dan tetangga. Dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Jadi, tokoh aku di sini tidak diketahui namanya. Dalam tabel dapat kita lihat jumlah kemunculan tokoh yang sudah saya hitung dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Tokoh yang sering muncul adalah aku. Jadi, dapat kita ketahui bahwa dalam cerpen ini tokoh utamanya adalah aku. Tokoh aku muncul sebanyak 35 kali dengan kemunculan sebagai subjek atau pelaku sebanyak 29 kali. Salah satunya dapat kita lihat pada kutipan berikut, yaitu ketika tokoh aku membujuk sang ayah agar mau dirawat di rumah sakit. Kemudian tokoh aku juga muncul sebagai objek atau sasaran sebanyak 3 kali, yaitu dapat kita lihat dalam kutipan ketika sang ayah berkata, "Sudahlah nak, kamu lihat sendiri, aku hampir mati. Sepeninggalanku nanti, kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini." Tokoh yang kedua yaitu ayah. Kemunculan tokoh ayah di sini sebanyak 29 kali, dengan kemunculan sebagai subjek atau pelaku sebanyak 2 kali. Dapat kita lihat dalam kutipan saat sang ayah berbicara kepada tokoh aku. "Jadi, kamu seperti semua orang yang mengatakan aku bakil dan pelihara tuyul?" Kemudian tokoh ayah muncul sebagai objek atau sasaran sebanyak 27 kali. Dapat kita lihat dalam kutipan saat tokoh aku menyesali perkataan terhadap sang ayah. Tetapi tak mengapa karena kemudian sang ayah mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa beliau tidak mau pasang listrik di rumahnya. Dalam cerpen ini, ayah bukanlah sebagai tokoh utama, tetapi tokoh ayahlah yang menjadi pokok pembahasan dalam cerpen. Yang selanjutnya adalah tokoh ibu. Kemunculan tokoh ibu di sini hanya sebanyak 1 kali, dengan kemunculan sebagai subjek atau pelaku 0 dan kemunculan sebagai objek atau sasaran 1. Yakni dapat kita lihat dalam kutipan yang berbunyi, "Sore hari aku tak pernah berbuat apapun, sampai ibu yang menghidupkan lampu." Jadi, dapat disimpulkan bahwa tokoh ibu merupakan tokoh pasif, karena ia tidak muncul sebagai tokoh subjek, tetapi sosoknya menjadi pembicaraan, sehingga tokoh ibu ini menjadi tokoh objek. Yang terakhir yaitu tokoh tetangga.
Tokoh tetangga muncul sebanyak 9 kali, dengan kemunculan sebagai subjek atau pelaku yaitu sebanyak 3 kali. Yaitu dapat kita lihat dalam kutipan yang berbunyi, Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakil. Dia kaya, tapi tak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Yang selanjutnya yaitu kemunculan tokoh tetangga sebagai objek atau sasaran sebanyak 6 kali. Yaitu dapat kita lihat dalam kutipan yang berbunyi, yang terakhir kedua tetangga itu merencanakan tindakan yang lebih jauh. Entah belajar dari mana mereka menuduh ayahku telah melanggar asas kepentingan umum. Pembahasan yang kedua yaitu menggunakan teori resepsi. Nah, di sini pembaca, yaitu saya sendiri, akan memberi tanggapan terhadap cerpen dengan memposisikan diri sebagai tokoh subjek atau pelaku dan tokoh objek atau sasaran dalam peristiwa yang ada di dalam cerpen. Peristiwa pertama saya ambil ketika tokoh aku sedang membujuk ayahnya. Kemudian tokoh aku berbicara kepada ayahnya bahwa apabila ayah enggan mengeluarkan uang, maka pasal memasang listrik biar sang tokoh akulah yang menanggung biayanya. Tetapi karena kata-kata tokoh aku ini, sang ayah pun menjadi tersinggung. Kemudian tiba-tiba tasbih di tangan ayah yang selalu berdecik tiba-tiba saja berhenti. Kemudian sang ayah pun berkata, "Jadi kamu seperti semua orang yang mengatakan aku bakil dan pelihara tuyul." Kemudian tokoh aku tadi menyesal dengan kata-kata yang dilayangkan oleh ayahnya. Tetapi ada untungnya juga karena setelah tokoh aku berkata demikian, sang ayah pun memberitahu alasan mengapa ayah tidak mau memasang listrik di rumahnya. Jika saya berada di posisi tokoh aku, saya tidak akan berkata demikian kepada ayah. Apalagi kata-kata itu sangat menyakiti perasaan ayah. Jika tokoh aku ingin membujuk sang ayah, hendaklah menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Apalagi di sini posisinya kita sedang berbicara dengan orang tua. Kemudian tanyakanlah alasan dengan bahasa yang baik mengapa ayah tidak mau memasang listrik di rumahnya. Peristiwa kedua yang saya ambil yaitu pada saat tetangga membicarakan mengenai Haji Bakir yang tidak mau memasang listrik di rumahnya. Sang tetangga pun mengatakan bahwa tentu saja Haji Bakir tak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Jika saya memposisikan diri sebagai tokoh objek atau sasaran, yaitu tokoh ayah, maka saya akan memberitahu alasan mengapa saya tidak mau memasang listrik di rumah, agar orang-orang tahu alasan saya yang sebenarnya itu apa, dan agar tidak menimbulkan fitnah. Seperti sekarang ini, pada peristiwa yang kedua dapat kita lihat bahwa orang-orang menuduh bahwa Haji Bakir ini memelihara tuyul karena ia tidak mau memasang listrik di rumahnya. Padahal alasan yang sebenarnya bukan itu. Tetapi karena Haji Bakir ini tidak mau memberitahu alasannya, jadilah orang berpikir yang tidak-tidak dan akhirnya menimbulkan fitnah. Sekianlah penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.